Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Sekali lagi, percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Sekali lagi, kami bersyukur Tuhan. Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Sekali lagi, percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Sekali lagi, percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Kita puji Tuhan.
Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hey! Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan,
mona takaria ralabayashan. Haleluya, haleluya, haleluya. Iria ralabaya takaria ralaboya taka. Iria ralamona takaria ralabayase. Iria ralamona takaria ralabayashan. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami. Engkau sanggup Bapa. Kiriana lamona takaria ralabayashe. Kiriana lamona takaria ralabayase. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Kiriana lamona ralabayashan. Kiriana lamona takaria ralabayase. Ralabayashan. Engkau yang menolong kami Bapa. Kiriana lamona takaria ralabayase. Kiriana lamona takaria ralabayase. Kiriana lamona. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar wabah penyakit COVID-19 ini berhenti sekarang. Kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan bagi gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita. Juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka.
segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai setiap orang yang bertekun dalam doa pasti akan menerima jawaban dari Tuhan. Setiap orang yang bertekun dalam doa pasti akan menerima jawaban dari Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas. Kita akan baca dari pasal 11 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 11. Kita akan baca ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketiga kata kerja, minta, cari, ketok, adalah dalam bentuk masa kini. Berarti Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang yang minta dan terus minta pasti akan menerima. Orang yang mencari dan terus mencari pasti akan mendapat. Dan orang yang mengetok dan terus mengetok, maka pintu pasti akan dibukakan bagi mereka. Dengan kata lain, Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa bila ada satu tindakan yang pasti membuahkan hasil, itulah tindakan berdoa dengan tekun. Hari ini, mari kita ingatkan lagi dari firman Tuhan, dua alasan mengapa kita dapat percaya bahwa doa yang tekun pasti akan membuahkan hasil. Alasan pertama, Tuhan mampu untuk menjawab doa. Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu. Di sini Tuhan Yesus berusaha meyakinkan murid-muridnya bahwa doa pasti membuahkan hasil karena Dia telah berbicara sebagai Tuhan yang berkuasa dan mampu untuk menjawab doa. Kemampuan seseorang untuk menepati janjinya menentukan apakah janji itu dapat diandalkan atau tidak. Sebagai contoh, bila saya dan beberapa teman sedang berada di depan sebuah warung di pinggir jalan, lalu saya bilang kepada teman-teman, pilih saja mau minuman yang mana, nanti saya yang bayar.
Saya pikir teman-teman saya punya alasan yang kuat untuk mempercayai kata-kata saya. Karena mereka tahu saya mempunyai kemampuan untuk membelikan minuman itu untuk mereka. Tetapi andaikan kemudian saya menunjuk kepada ruko-ruko yang ada di jalan itu. Lalu saya berkata kepada teman-teman saya, pilih saja mau ruko yang mana, nanti saya belikan untuk kalian. Saya pikir pasti mereka akan berpikir, ini pendeta mampu tidak sih untuk membelikan kami rumah toko mana saja sesuai pilihan kami. Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu. Nilai kata-kata Tuhan Yesus dalam ayat ini tergantung kepada apakah Tuhan Yesus mampu memberikan apa yang kita minta. Tidak ada gunanya berdoa bila Tuhan tidak mampu untuk menjawab doa. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa Tuhan mampu untuk memberikan apa saja yang kita minta. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Buktinya, Allah mampu menciptakan kehidupan. Ketika semua yang diperlukan untuk mengadakan kehidupan sebenarnya tidak ada. Mana mungkin seorang perawan seperti Maria akan bisa hamil tanpa berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Tetapi itulah yang terjadi. Roh Kudus turun atas perawan Maria. Dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi perawan Maria. Akibatnya Maria hamil semata-mata karena kuasa Allah. Dan juru selamat dunia ini lahir di bumi. Di dalam Alkitab kita juga membaca bagaimana mungkin Elisabet yang mandul, yang sudah lanjut usia dan sudah mati haid, masih bisa hamil. Tetapi itulah yang terjadi. Dan Yohanes Pembaptis dilahirkan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dia mampu untuk menjawab doa. Tuhan mampu memberikan apa saja yang kita minta di dalam doa. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tuhan Yesus adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan adalah Tuhan yang mampu membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mampu membuat dari tidak ada uang menjadi ada uang. Tuhan mampu membuat dari tidak ada harta menjadi ada harta. Tuhan mampu membuat dari tidak ada kepintaran menjadi ada kepintaran. Tuhan mampu membuat dari tidak ada pendidikan menjadi ada pendidikan. Tuhan mampu membuat dari tidak ada kedudukan menjadi ada kedudukan. Tuhan mampu membuat dari tidak ada pengampunan dosa menjadi ada pengampunan dosa. Tuhan mampu membuat dari tidak ada keinginan untuk hidup kudus menjadi ada keinginan untuk hidup kudus. Tuhan mampu membuat dari tidak ada kemampuan untuk hidup kudus menjadi ada kemampuan untuk hidup kudus dan sebagainya. Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu. Alasan pertama,
Mengapa kita dapat percaya bahwa doa pasti akan membuahkan hasil? Adalah karena Tuhan Yesus mampu untuk menjawab doa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Yehuda. Nabi Yeremia berada di penjara dan kota Yerusalem dikepung oleh tentara kerajaan Babel. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamil, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepada Nabi Yeremia, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu. Sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Dalam keadaan Yeremia berada di penjara dan kota Yerusalem dikepung oleh tentara Babel, Hanamil sepupu Nabi Yeremia mengusulkan agar Nabi Yeremia membeli tanahnya yang ada di luar kota Yerusalem. Tanah yang sebenarnya sudah jatuh ke tangan musuh. Masih belum jelas apakah pemerintah Babel akan menghargai hak atas tanah itu atau tidak. Membeli tanah yang sudah dikuasai oleh tentara musuh jelas sangat beresiko kehilangan uang dan kehilangan hak atas tanah yang dibeli. Membeli tanah yang sudah dikuasai oleh tentara musuh jelas kelihatan amat bodoh. Pernahkah Anda berada di dalam situasi di mana mentaati Tuhan akan membuat Anda kelihatan amat bodoh? Apakah tidak mau ikut-ikutan menyontek, tidak mau ikut-ikutan merokok, tidak mau ikut-ikutan minum minuman keras, tidak mau ikut-ikutan memakai obat-obat terlarang, membuat Anda kelihatan bodoh di mata teman-teman Anda? Apakah tidak mau ikut-ikutan menandatangani laporan lembur palsu, membuat Anda kelihatan bodoh di mata teman-teman Anda? Apakah setia mengembalikan persepuluhan, walau dalam keadaan kekurangan, tetap percaya bahwa Tuhan memang akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, membuat Anda kelihatan bodoh di mata teman-teman Anda? Apakah bersedia berhemat untuk tidak membeli baju baru, tidak membeli handphone baru, atau tidak jajan, sekedar supaya bisa membuat dan melunasi janji iman untuk pekabaran Injil, membuat Anda kelihatan bodoh di mata teman-teman Anda? Apakah mendoakan sesuatu yang dianggap orang lain sudah mustahil dan percuma untuk didoakan, membuat Anda kelihatan bodoh di mata teman-teman Anda? Apakah tetap berharap kepada Tuhan, walau sudah tidak ada lagi alasan untuk berharap, membuat Anda kelihatan bodoh di mata teman-teman Anda? Itulah keadaan Nabi Yeremia ketika ia diminta untuk membeli tanah milik Hanamil, sepupunya. Membeli tanah yang sudah dikuasai oleh tentara musuh jelas sangat beresiko kehilangan uang dan kehilangan hak atas tanah yang dibeli. Membeli tanah yang sudah dikuasai tentara musuh jelas kelihatan amat bodoh. Tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan negeri. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Tuhan berjanji, orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak,
menulis surat pembelian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negev. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Apakah Tuhan mampu menepati janjinya? Firman Allah berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Yeremia percaya bahwa Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi pasti mampu menepati janjinya, betapapun mustahil kelihatannya. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu, kata Nabi Yeremia, dari Hanamel anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 shikal. Maka Yeremia membeli tanah itu sesuai perintah Tuhan. Benar saja, ketika kerajaan Babel berhasil menaklukkan kerajaan Yehuda, Raja Babel membebaskan Nabi Yeremia dan mengizinkan dia untuk pulang ke rumahnya. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Tidak percuma Yeremia membeli ladang milik sepupunya. Lawan mengizinkan Nabi Yeremia untuk tetap memiliki ladang yang dibelinya dari sepupunya. Memang benar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah ada hal-hal yang selama ini tidak berani saudara minta karena saudara merasa itu terlalu sulit atau terlalu mustahil? Tanpa sadar, kita telah kurang percaya akan kemampuan Tuhan untuk mengadakan mujizat. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Allah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Ia telah berjanji akan menjawab doa kita. Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena itu, hari ini kita putuskan kita akan minta apa yang dahulu tidak berani kita minta karena kita anggap terlalu sulit untuk dikabulkan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Alasan kedua, mengapa kita dapat percaya bahwa doa pasti akan membuahkan hasil adalah karena Tuhan berjanji akan menjawab doa. Tuhan bukan saja mampu menjawab doa, Dia juga mau menjawab doa. Bahkan Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menjawab doa. Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tidak ada keraguan-raguan dalam janji Tuhan ini. Tidak ada mudah-mudahan dalam janji Tuhan ini. Semuanya serba pasti. Yang minta dan terus minta pasti menerima.
Yang mencari dan terus mencari pasti mendapat. Yang mengetuk dan terus mengetuk, pintu pasti dibukakan baginya. Semua permintaan kita yang tidak bertentangan dengan firman Allah pasti akan dikabulkan. Kita baca dalam firman Allah, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Alkitab penuh dengan janji Tuhan untuk menjawab doa kita. Seperti kata firman Allah, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan ingin kita bersukacita. Salah satu caranya adalah dengan mengabulkan permohonan doa kita. Tuhan Yesus berjanji, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Tuhan Yesus berjanji, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus berkata, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Doa yang dikabulkan oleh Tuhan bukan hanya doa pendeta saja, tetapi doa setiap orang. Doa yang dikabulkan oleh Tuhan bukan hanya doa orang yang sudah sekolah Alkitab saja, tetapi doa setiap orang. Doa yang dikabulkan oleh Tuhan bukan hanya doa orang yang dapat berdoa dengan rangkaian kata-kata yang indah saja, tetapi doa setiap orang. Doa yang dikabulkan oleh Tuhan bukan hanya doa orang saleh saja, tetapi doa setiap orang. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa setiap orang yang rela bertekun dalam doa. Setiap orang yang meminta dan terus minta pasti menerima. Setiap orang yang mencari dan terus mencari pasti mendapat. Tuhan Yesus berjanji, setiap orang yang mengetok dan terus mengetok, baginya pintu pasti dibukakan. Seorang hamba Tuhan memperhatikan bahwa ada seorang ibu yang biasanya hadir di kebaktian, namun sudah beberapa kali tidak hadir. Ibu ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang bergumul untuk membayar kontrakan dan memberi makan ketiga anaknya. Karena itu hamba Tuhan ini memutuskan untuk mengunjungi ibu ini. Ketika hamba Tuhan ini mengatakan bahwa sudah beberapa kali ibu ini tidak hadir di kebaktian di gereja, ibu ini diam saja. Sementara menunggu jawaban ibu itu, hamba Tuhan ini tanpa sengaja melihat bahwa sepatu yang dipakai oleh ibu itu sudah amat lusuh. Hamba Tuhan ini memberanikan diri untuk bertanya, mohon maaf ibu, apakah yang dipakai sekarang ini adalah sepatu terbaik yang ibu miliki? Sepatunya itu sudah jitu, jerijine metu, kata orang Jawa itu ya. Jadi ibu itu memakai sepatu jitu, jerijine metu. Artinya jari kakinya keluar, sudah kelihatan. Dengan tersipu-sipu
Segera ibu itu membalikkan badan, membelakangi hamba Tuhan itu sambil berkata, "Maaf Pak Pendeta, memang benar demikian. Tetapi memberi makan anak-anak harus lebih diutamakan daripada kebutuhan saya sendiri untuk membeli sepasang sepatu yang baru." Hamba Tuhan ini kembali ke gereja. Karena hamba Tuhan ini juga tidak punya sepatu yang cukup layak untuk dapat diberikan kepada ibu itu. Hamba Tuhan ini memutuskan untuk berdoa semalam-malaman agar Tuhan memberi ibu itu sepasang sepatu. Menjelang fajar, hamba Tuhan ini mendapat penglihatan sepasang sepatu yang baru. Hamba Tuhan ini menyimpulkan bahwa Tuhan sudah mendengar doanya. Mujizat sudah terjadi. Beberapa jam kemudian, seorang ibu mampir ke gereja dan minta bicara dengan hamba Tuhan ini. Ibu ini menjelaskan bahwa dia baru membeli sepasang sepatu. Di toko dia hanya mencoba sepatu untuk satu kaki saja, membeli dan membayarnya. Ketika lewat di depan gereja, dia memutuskan untuk mampir. Sambil menunggu Pak Pendeta, dia memutuskan untuk mencoba sepatu yang baru dibelinya. Alangkah kagetnya ibu ini. Ternyata sepatu yang baru dibelinya itu ukurannya besar sebelah. Salah satu 2 nomor lebih besar dari yang lain. Ibu ini berkata, dia tidak mau mengembalikan sepatu itu ke toko. Mungkin Pak Pendeta bisa menolong dia memberikan sepasang sepatu baru ini kepada yang membutuhkan. Hamba Tuhan ini berpikir, mungkin ini cara Tuhan untuk menjawab doanya tadi malam. Ibu miskin yang membutuhkan sepasang sepatu baru itu mungkin bisa mengganjal sepatu yang lebih besar dari sebelahnya itu dan tetap dapat memanfaatkannya. Jadi hamba Tuhan ini menyarankan agar ibu ini memberikan sepatu baru yang besar sebelah ini kepada ibu yang membutuhkannya. Dan memberikan alamat ibu yang membutuhkan sepasang sepatu baru itu kepada ibu yang baru membeli sepatu ini. Jadi pergilah ibu ini ke rumah ibu yang membutuhkan sepatu baru itu. Ibu ini tidak berani mengaku bahwa sepatu baru yang disumbangkannya itu ukurannya besar sebelah. Dia merasa malu untuk mengatakannya. Dia cepat-cepat pulang. Tetapi di rumah hatinya merasa tidak sejahtera. Karena itu dia kembali lagi menemui ibu yang menerima sumbangan sepatu dari dirinya dan menjelaskan bahwa sepatu baru yang diberikannya itu ukurannya besar sebelah. Ibu yang menerima sumbangan itu bertanya, sepatu yang sebelah mana yang ukurannya lebih besar? Ibu yang menyumbang berkata, yang sebelah kiri. Segera ibu yang menerima sumbangan itu tertawa dan berkata, memang Tuhan Maha Tahu dan Maha Baik. Jangan khawatir Bu, katanya menenangkan hati ibu yang memberinya sepasang sepatu baru. Kaki kiri saya memang 2 ukuran lebih besar dari kaki kanan saya. Hamba Tuhan yang berdoa semalaman, yang memintakan sepasang sepatu untuk ibu ini, tidak tahu bahwa ukuran kaki ibu itu besar sebelah. Tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan menjawab doa sesuai dengan yang dibutuhkan. Tuhan memang sungguh ajaib. Dia tahu persis ukuran sepatu yang dibutuhkan oleh ibu itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ku yakin saat kau
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Iriala monama sadator yalama kusyai. Iriala mohor yalama sadator yalama sadator yalama kusyai. Iriala mohol yalama sadator yalama mohol yalama sadator yalama kusyai. Iriala sadator yalama kusyai. Gakara lama sadator yalama sadator yalama kusyai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi,
bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Barangkali ada hal-hal yang selama ini tidak berani saudara minta, karena saudara merasa itu terlalu sulit atau terlalu mustahil. Tanpa sadar kita telah kurang percaya akan kemampuan Tuhan untuk mengadakan mujizat. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Allah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Ia telah berjanji akan menjawab doa kita. Karena itu, mari kita berani minta apa yang dahulu tidak berani kita minta, karena kita anggap terlalu sulit untuk dikabulkan. Karena itu, mari kita minta sekarang mujizat yang kita perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Minta sekarang mujizat yang kau perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Mintalah sekarang mujizat yang kau perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralabasadatori alabakushai kakaralabasadatori alabakushai. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Mintalah mujizat yang kau perlukan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kirialamo kakaralabasadatori alabakushai kakaralabakushai. Mintalah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dahulu terlalu besar, terlalu sulit, terlalu mustahil, tetapi sekarang dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu engkau memberanikan diri untuk minta. Karena itu mintalah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralabasadatori alabakushai kakaralabasadatori alabakushai. Firman Allah mengingatkan, Tuhan Yesus berkata, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yang dijawab Tuhan bukan hanya doa hamba Tuhan atau orang saleh saja. Tuhan menjawab doa setiap orang. Beberapa orang di antara kita karena tertuduh oleh rasa bersalah karena dosa yang pernah kita lakukan, tidak berani minta. Tetapi Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Termasuk di dalam tindakan Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan adalah kesediaan Tuhan untuk menjawab doa kita. Karena itu mari kita mengaku dosa kita sekarang. Mari kita minta ampun kepada Tuhan sekarang. Dia berjanji akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan dan menjawab doa kita. Karena itu, hari ini dikuatkan oleh firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan sebagaimana adanya. Dan mari kita minta mujizat yang kita butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus sekarang ini. Irialamo kakaralabasadatori alabakushai. Irialabasadatori alabakushai kakaralabasadatori alabakushai. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan jamahan kesembuhan-Mu,
Kami mohon Tuhan agar Engkau menyembuhkan setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tengking Engkau roh maut dan kerajaan maut dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan agar kuasa yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kami mohon agar kuasa-Mu itu Tuhan sekarang bekerja, melenyapkan semua sakit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu yang membutuhkannya. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak yatim piatu, bagi para janda, duda, orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, yang butuh pekerjaan, kami mohon Bapa memberi pekerjaan kepada mereka. Yang membutuhkan usaha, Tuhan memberi usaha kepada mereka. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong. Mari Tuhan, anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Roh Kudus mengisapkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Masalah rumah tangga, kami mohon agar dipulihkan. Mari Tuhan, rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan pulihkan. Segala pekerjaan iblis yang ingin merusak rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, kiranya Engkau memberikan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami minta agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengaruniakan anak-anak yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami juga berdoa untuk segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh takut, roh bimbang, roh ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking kau di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan engkau bebaskan semua tawanan-tawananmu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini,
kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan ini. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ulangilah kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan
hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penyerahan hidup kita. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Sekali lagi. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Amin, haleluya. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, Kau tak tinggalkanku. Tuhan. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Amin Yesus, kami tetap percaya Tuhan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Terima kasih Tuhan. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku Bapa. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Amin, terima kasih Tuhan. Ku tak pernah
sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang besar, aku punya